Kalau tartil itu bacanya sampai 1 jam. Ini pun harus kita tahu, Pak. Martabatul qiraatil Quran, tingkatan orang membaca Al-Quran ada berapa macam? Ada berapa macam, Pak? Ada 4. Yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq itu harus pelan-pelan. Maka untuk yang belajar, ketika orang belajar, pesan saya 1, jangan pakai lagu dulu, baca Quran yang benar. Makanya salah satunya harus tahu tentang mizan. Maka selalu ciri khas orang tahqiq itu adalah yang diajarkan oleh Imam Malik. Itu caranya salah satunya a'udzu billah. Dia nanti tahu, Pak, terbiasa. Oh, ininya harus pakai 2, nanti kesananya 2. Kalau di sini yang 4, kesan 4. Orang baru mau belajar Quran tapi pakai lagu. Kenapa pakai lagu? Karena katanya lebih enak. Padahal yang terpenting adalah kualitas bacaan Quran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tahqiq dulu, Pak. Biar dia tahu. Nanti setelah itu ada yang namanya di bawah itu adalah tartil. Nanti di bawah itu namanya tawassul. Di bawah itu namanya al-hadr. Al-hadr itu yang cepat, Pak. Maka jangan salah, Pak. Ketika kami kemarin santri itu ujian mengikuti wisuda akbar itu harus simaan tasmi' 30 juz tanpa kita membuka Quran, dan itu harus sekali duduk, Pak. Orang tuanya kita panggil. Maka jangan heran ketika kita baca Quran itu cepat santri-santri seperti itu. Kenapa? Karena dipakainya al-hadr. Ketika dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah kelas 3 SMP itu salah satu syaratnya itu dia harus kuat baca Quran 30 juz non-stop, Pak. Istirahatnya hanya untuk makan, sholat. Biasanya kita mulai habis isya itu sampai isya besok, Pak, non-stop, Pak. Makanya selalu saya panggil orang tuanya setelah itu selesai, anaknya akan dikasih hadiah. Ada macam-macam, ada minta hadiah motor, tapi yang kasihnya orang tua bukan saya, Pak. Betul kan? Siapa yang nggak senang coba kalau Pak Yadis punya anak 30 juz, bukan hanya laporan, Pak, tapi kita dengar bacaan Quran kita seperti apa. Kalau hanya minta motor kecil, Pak, kecil, Pak. Kalau dia minta BMW kasih, Pak. Kenapa? Karena dia sudah kasih mahkota kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, jika ayat yang dibaca adalah sudah ada bayangan hafalan Al-Quran, tutup. Pelan-pelan tutup. Kalau agak susah, buka lagi. Tutup, buka lagi. Tutup, buka lagi. Terus seperti itu. Sebenarnya ketika kita mau menghafal Quran seperti apapun, tidak lebih tidak kurang, yang paling pokok adalah tadi yang pernah saya bahas, metode itu adalah nomor yang ke-6 di dalam faktor penunjang keberhasilan orang di dalam menghafal Al-Quran. Yang penting tahu tata caranya di depan seperti apa. Contoh, bapak-bapak mau bikin hafalan Quran, tapi bikin hafalannya dekat dapur. Istri kita lagi masak, kira-kira kita bisa konsen nggak? Bisa fokus nggak? Kita lagi enak-enak, tiba-tiba nih istri saya lagi masak jengkol, masak apa nih? Berusaha konsentrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah M. Apa itu M? Murojaah. Murojaah itu adalah mengulang kembali hafalan untuk menjaga hafalan tersebut. Bagaimana caranya? Wajibkan mengulang hafalan per pertemuan itu 1 minggu, per 2 minggu, per 3 minggu, per bulan. Maka perbandingannya itu membuat hafalan baru 2 kali pertemuan, murojaah 1 kali pertemuan. Jangan hanya fokus membuat hafalan baru tapi murojaahnya tidak ada. Harusnya 2:1. Kenapa? Karena mempertahankan atau menjaga hafalan itu lebih sulit dibanding
itu tidak harus dengan kita baca, yang penting ada temannya, yang penting ada kelompoknya. Maka salah satunya seringkali kita buat bagaimana caranya menghafal Quran itu fun. Salah satunya tadi tolong terusin. Kalau nggak bisa dia suruh berdiri. Kadang-kadang kasih hukuman apa, kita fun Pak. Ketika kita baca, coba terusin. Ketika kita baca inna kalafi dhalalin mubin, terusin. Kalau nggak bisa diri. Nanti dari situ si A yang suruh berdiri, ayo tunjuk kamu jurus siapa, dia nunjuk si B. Si B nggak bisa diri lagi, nanti si B kita buat permainan kayak gitu. Jadi menghafal Quran itu fun. Termasuk di dalam murojaahnya pun bagaimana caranya kita buat fun yang buat kita hidup. Jadi hal-hal seperti ini tidak lebih tidak kurang yang jadi masalah. Kenapa kesulitan kita dalam menghafal Al-Quran? Yang pertama, niatnya belum kuat. Yang kedua, tidak didukung oleh lingkungan kita. Yang ketiga, kita tidak punya teman di dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana nanti trik-trik yang tadi kita baca, yang sudah kita pelajari secara teori, insya Allah mudah-mudahan kita nanti ada prakteknya Pak. Maka selalu kalau praktek itu saya nggak mau jauh-jauhan kayak gini Pak, harus dekat semuanya Pak. Kenapa? Nanti kita coba Pak satu-satu. Misalkan kita langsung, yuk hafalkan. Kurang lebih misalkan 3 jam, kita bisa hafal nih surat Qaf. Bisa nggak? Bisa. Dan keluar peserta itu harus hafal. Bagaimana caranya? Nanti insya Allah kita buat session training tersendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dan salah satu doa yang diajarkan kepada saya, terutama yang diajarkan itu ketika kita pengen baca Quran, hafalkan doa ini Pak. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Quranil azim. Asru min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqlib bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bik fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasakan baca doa ini sebelum kita baca Al-Quran. Kenapa? Mudah-mudahan Al-Quran itu yang bisa membimbing kita baik dalam ucapan maupun dalam segala aktivitas kita. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita ada next moment bagaimana caranya manajemen pembelajaran tahfidz Al-Quran baik secara pribadi maupun secara institusi. Mudah-mudahan ada kesempatan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bersilaturahim, dan termasuk mohon doanya kami sedang bangun untuk fasilitas SMA. Sementara cuma SMP, tapi SMA masih banyak permintaan. Insya Allah kami sedang bangun pesantren untuk bangunan anak SMA. Nanti kita buka SMA, mudah-mudahan setelah SMA, dan termasuk target saya siapapun yang dari SMP kemudian SMA plus ditambah 2 tahun di sana, dia sudah bisa menguasai qiraatus sab'ah, 7 macam bacaan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan tanya. Nanti kita diskusi, tidak harus tentang masalah Quran. Mau fikih, mau tafsir, mau apa, kalau saya bisa saya jawab tanpa pakai. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Kalau ada pertanyaan kita langsung salaman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita memulai belajar Al-Quran Ustaz, apakah bisa kita belajar manual atau aksi dengan aktif berbarengan? Jadi setelah itu kita belajar aksi, setelah itu juga kita belajar aktif. Jadi untuk percepatan proses penghafalan. Ya. Jadi gini Pak, bisa nggak saya katakan bisa dengan catatan langsung ke praktek ayatnya Pak. Cara bacanya ini yang disebutnya talqin tadi atau tasmi'. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat. Sahabat Nabi itu ketika belajar Al-Quran itu ada 2 cara, namanya talqin. Talqin itu gurunya yang baca, atau tasmi', muridnya yang suruh baca. Oh ini bacanya ini ya, benar ya. Kalau bisa, kalau benar, udah hafalkan.
Itu bisa, Pak. Karena salah satu ada 6 cara untuk mendapatkan sanad Al-Quran yang dicontohkan oleh para ulama, termasuk salah satunya adalah tadi talqin atau tasmi'. Talqin itu gurunya yang kasih contoh. Gurunya yang baca Quran dulu satu ayat, kemudian muridnya mengikuti. Ketika sudah mengikuti, kemudian mendengar satu-satu. Oh, bacanya udah benar, udah bagus, ya udah hafalkan. Cuma memang kalau langsung antara tahsin dengan tahfidz kita barengkan itu agak lama. Kenapa? Karena kita akan terbelah fokusnya itu kepada tahsin, dan kalau seandainya kita misalkan khusus untuk tahfidz saja, kita kan fokusnya cuma satu. Tapi kalau seandainya kita tahsin dengan tahfidz, maka fokus kita akan menjadi 2. Seperti itu, Pak. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak dua-duanya? Bisa, walaupun resikonya agak lama. Karena harus kita benerin panjang pendeknya, makhrajnya, sifat hurufnya, biar kita enak semua. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Siapa nih? Ayo silakan. Please. Ayo akhi, silakan akhi. Waalaikumsalam. Jadi kebanyakan orang itu hafalan itu cuma stuck di surat itu doang. Padahal ini pingin nama hafalannya, tapi dia masih merasa yakin itu nggak bisa. Apakah ada metode lain gitu supaya dia itu bisa menyelesaikan hafalannya dia ini yang dia stuck ini bisa lanjut lagi ke jenjang selanjutnya? Ya, jadi gini, satu hal sebenarnya ketika kita bilang Quran itu atau ayat ini yang sulit dihafal, itu sudah satu kelemahan kita, Pak. Gitu ya, akhi ya. Jadi yang pertama jangan sekali-kali kita mengatakan, "Oh, ini susah." Itu udah salah. Misalkan surat Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma" diulang-ulang berapa kali, susah nih. Ketika kita bilang susah, itu kita berarti sudah menutup diri untuk memudahkan. Paham? Yang pertama itu. Yang kedua, ketika sulit itu tinggal kita lihat kesulitannya dari mana. Caranya bagaimana? Karena misalkan begini, apalagi kalau dari juz 28 ke sana itu kan banyak akhir surat itu hurufnya sama semuanya. Kalau misalkan akhirnya ta semuanya. Kalau akhirnya lam semuanya. Itu tinggal nanti kita cirikan. Oh, cirinya ini, cirinya ini, cirinya ini. Nanti mudah semuanya. Jadi tidak ada orang menghafal Quran itu ada kata-kata sulit. Maka selalu saya katakan, salah satu sugestinya dengan siapapun, Pak, orang yang mau menghafal Quran, jangan sekali-kali kita katakan, kemudian katakan kepada diri kita, jangan, saya sulit, itu sudah salah. Katakan mudah. Insya Allah itu satu sugesti buat kita untuk bisa memudahkan semua ayat-ayat Al-Quran yang akan kita hafal, gitu, Pak. Makanya ketika ada kesulitan seperti itu, disitulah fungsinya seorang guru, seorang ustadz yang bukan hanya dia menerima hafalan Quran saja, tapi dia sebagai konselor, konseling. Muridnya nanti tinggal ngomong, "Ustaz, kok saya susah ya, bagaimana caranya? Ustaz, kok ayat ini sulit ya? Ustaz, kok ini beberapa kali ayat ini kok terbalik lagi." Disinilah fungsi seorang ustaz. Ketika fungsi seorang ustaz sudah ada, maka tidak ada kata-kata susah. Itu, Pak. Ya. Ada lagi? Ayo silakan lagi. Saya mau nanya, ketika saya baca Al-Quran itu kadang-kadang terasa agak cepat dan pengen berhenti, tapi apakah itu asal setan? Soalnya saya baca Quran itu kurang menikmati. Saya udah mencoba. Pengen menikmati Quran? Punya pacar nggak? Pernah nggak kalau kita punya pacar malam minggu, yang pertama kita lakukan apa? Hadirkan hati. Wih, kita mau ketemu pacar. Betul nggak? Ketika kita hadirkan ketemu pacar, maka yang kedua
bajunya rapi, pakai parfum, semprot dari kepala sampai. Kalau kira-kira kita ngapel terus kemudian pakai kaos bola, enak nggak? Bisa nggak nikmati? Ini mohon maaf Pak, kenapa sih analoginya seperti itu? Banyak orang baca Quran itu tidak bisa menikmati karena tidak etika. Baca Quran pakai kaos, baca Quran tiduran, baca Quran kaki ke atas. Sama dengan kita punya pacar. Logikanya paling mudah begitu. Paham Pak? Jadi kalau bapak-bapak misalkan pengen menikmati bacaan Al-Quran, hormati Quran dulu. Kalau kita pengen ketika kita ngapel, dimohon maaf logika saya paling mudah begitu Pak analoginya Pak. Paham? Akhir? Coba kita mulai, oh saya mau baca Quran. Maka kan salah satunya, kenapa setiap pagi itu kita wajibkan? Maka selalu saya katakan begini dengan anak-anak santri. Saya bilang, adik-adik, siapa di antara kita orang tuanya lagi ada masalah? Saya Ustaz, ini saya Kiai. Kalau ngomong gitu, yuk kita doakan orang tua kita lewat baca Quran. Mudah-mudahan ketika kita baca Quran, Allah berikan solusi untuk orang tua kita. Termasuk selalu bakal akhir bulan. Ayo, siapa di antara adik-adik di sini yang belum bayaran? Saya nggak pernah saya minta Pak. Yuk kita baca Quran. Kita pinta sama Allah, mudah-mudahan orang tua kita diberikan rezeki sehingga bisa bayar SPP Pak. Kenapa? Kita pernah bahas di pertemuan pertama, man arada ayyatakallama rabbihi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berdialog, yang ingin curhat, yang ingin ngobrol dengan Allah, falyaqra'il Quran. Maka bacalah Quran Pak. Coba tanamkan dalam diri kita Pak. Sebelum saya buka handphone, sebelum kita ngobrol dengan orang, sebelum kita natap orang, coba mata ini natap bacaan Al-Quran. Sebelum kita ngobrol sama orang, kita ngobrol dulu dengan Allah. Sebelum kita bermasalah dengan orang lain, coba kita ngadu dulu kepada Allah lewat bacaan. Bisa nggak tanamkan itu di dalam diri kita? Bisa nggak? Jadi saya bilang satu Pak, kita ini kan tingkatannya masih pedagang Pak. Tahu pedagang? Kalau ada untung, itu kita lakukan. Maka selalu saya bilang, kalau hafal Quran, coba deh, jangan bicara pahala dulu Pak. Kenapa? Tingkatannya terlalu tinggi. Tapi kita jadikan Al-Quran itu sebagai wasilah untuk menyempurnakan kehidupan kita. Maka selalu saya katakan, mohon maaf Pak, orang-orang yang belum punya jodoh, wajibkan Quran tiap pagi Pak. Insya Allah Allah kasih jodoh. Orang tua yang belum punya keturunan, wajibkan habis subuh sampai jam 6 ngadu sama Allah. Yakin Pak pasti Allah kasih. Dan alhamdulillah banyak jamaah kami yang di Cinere yang sudah nikah 20 tahun ternyata punya anak Pak, ketika dia wajibkan. Kenapa? Sebelum ngadu ke psikiater, sebelum ngadu ke dokter, dia ngadu dulu sama Allah Pak. Paham? Maka gitu ya, bagaimana pengen ingat? Logikanya kalau kita mau ngapal ke tempat pacar, kita yang pertama kita siapin apa? Hati kita, kan malam mau ketemu. Yang kedua, siapin baju yang terbaik. Yang ketiga, parfum, kalau perlu 1 liter. Bener kan? Betul kan? Maka jangan heran kalau akhi kita datang ke pacarnya kemudian pakai kaos bola kemudian mau keringat. Kira-kira tamunya atau pacar kita atau tuan rumahnya seneng nggak menerima kita Pak? Seneng nggak? Enggak Pak. Kenapa? Bau keringat. Maka jangan heran kata Ali bin Abi Thalib Bapak, dipegang Pak. Kalau bisa bacalah 1 hari 1 juz. Kalau nggak bisa 1 hari setengah juz. Kalau nggak bisa 1 hari 1 halaman. Kalau nggak bisa 1 hari setengah halaman. Kalau nggak bisa 1 hari 1 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat saja tidak bisa, kata Ali apa? Tanyakan pada diri kita dosa apa yang kita lakukan sehingga Al-Quran tidak mau dibaca sama kita. Paham? Paham? Sama. Kenapa kita ditolak sama calon mertua? Mungkin kita bau ketek, bau badan, mungkin kita kurang etika. Maka saya paling marah Pak
ngomong, apalagi ada bacaannya di belakang, ketunggu jandamu, paling marah saya. Bener nggak? Bener nggak? Kenapa? Sama Pak, kita punya tamu, tamunya nggak sopan, gimana? Kira-kira Pak? Mau nemenin nggak? Logika yang paling mudah gitu Pak. Paham? Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada? Oh ya udah. Ini terakhir Pak ya, sudah jam 6. Ya ada di pegangan ini. Assalamualaikum Ustaz. Tadi sampaikan Ustaz kalau kita sudah terbiasa untuk istiqomah membaca Quran. Ya alhamdulillahnya saya walaupun sedikit itu setiap baca subuh atau baca maghrib itu insya Allah selalu kalau ketuaan aja, tapi berusaha biasanya tapi nggak banyak Ustaz, tapi kalau nggak 3 sampai 5 rukuk setiap baca subuh sampai baca maghrib. Tapi untuk menghafal itu mungkin seperti yang lain juga masih agak berat, tapi untuk baca itu insya Allah sudah menikmati lah gitu. Makanya kalau nggak baca itu kan ada yang kurang gitu, kalau sampai itu satu. Yang kedua adalah pertanyaan kedua, karena mungkin kami minta banyak jalan, saya bacanya pakai handphone gitu, jadi mudah menandai gitu. Jadi supaya kalau di jalan ini tadi sampai mana pagi atau itu kira-kira bagaimana itu hanya kurang atau bagaimana. Yang ketiga adalah itu maaf gitu, banyak mungkin sekarang ada produksi atau rumah hafiz segala macam itu banyak yang sudah hafiz gitu kan, bahkan dari anak-anak masih muda gitu. Tapi mohon maaf itu banyak sekali yang saya lihat mereka itu banyak sudah hafiz, tapi secara akad itu banyak yang kurang untuk saya juga kadang prihatin juga biasa. Ini bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, yang terakhir dulu Pak. Yang pertama begini, di pesantren kami itu tahun pertama tidak ada hafalan. Kita perbaiki bacaan, kita perbaiki ibadahnya, karena jangan sampai ternyata dia hafal Quran tapi sholatnya nggak benar, tentunya nggak benar. Termasuk bahwa di tahun pertama itu santri itu nanti harus bisa mimpin tahlil, mimpin doa, biar nanti kalau di rumahnya itu bisa dihidupkan. Jadi itu Pak, kita perbaiki. Maka kan kata Nabi mengatakan gini, hati-hatilah terhadap Al-Quranmu, karena banyak kaum sebelum kamu itu Quran itu hanya sebatas di lisan saja Pak. Maka na'udzubillah Quran, na'udzubillah. Maka tidak heran iya umul Quran final Qur'ana hujjatalah atau hujjata alaika. Artinya apa? Hati-hatilah dengan Al-Quran. Al-Quran itu bisa jadi bumerang atau bisa jadi hadiah. Maka salah satunya tadi doa tadi Pak, yang tadi saya lihat. Jadi kalau slide-nya itu sudah ada di Pak Yani, silakan bisa saja. Itu sudah ada. Jadi intinya adalah insya Allah ketika kita datang, kemudian kita baca Al-Quran itu dengan hati Pak, maka otomatis. Maka selalu saya katakan, kalau kata guru-guru saya itu adalah sebelum baca Quran kita doa dulu. Doanya yang tadi salah satunya yang dibiasakan di dalam. Yang kedua, ketika misalkan kita sudah terbiasa baca tapi belum mau menghafal, sebenarnya bukan sulit mau menghafal, tapi mungkin niat kita belum kuat. Kenapa? Karena begini, kalau seandainya kita dari subuh sampai jam 6 saja, itu rata-rata kalau orang yang baru biasa saja, yang baru baca Quran biasanya sampai 1 juz biasanya rata-rata. Tapi kalau misalkan dari subuh misalkan sampai jam 6, maka selalu saya katakan ini Pak, untuk kalangan kita Bu ya, jangan targetnya berapa juz Bu, targetnya waktu. Kenapa? Biar kita bisa komitmen waktu. Kenapa? Kalau targetnya juz itu seringkali kelecehin Pak. Satu hari saya baca one juz, nggak apa-apa kalau habis subuh nggak bisa, nanti juga bisa habis sholat duha. Habis sholat duha nggak bisa, duhur juga bisa. Terus nanti setelah duhur ternyata nggak bisa juga, antara habis asar nggak bisa, nanti habis maghrib. Setelah maghrib, nanti kalau udah pulang sampai rumah deh, ternyata sampai pulang rumah kecapean. Akhirnya apa? Nanti aja besok mah 2 juz sekalian. Makanya targetnya bukan kuantiti, tapi kualitas waktu. Maka wajibkan itu Pak. Maka saya yakin kalau Bapak istiqomah, maka selalu saya katakan, selalu trial saya, selalu
kajian yang pertama itu adalah coba wajibkan waktu 2 waktu saja dalam satu hari. Setelah subuh sampai jam 6. Kalau ditanya Ustaz, saya berangkatnya jam setengah 6 pagi, berangkat kerja. Ya berarti dari subuh sampai jam setengah 6. Tapi tanya dulu, bangun subuhnya jam berapa? Kalau bangun subuhnya setengah 6, ya sama aja bohong. Itu Pak ya. Jadi sering kali bilang, Ustaz saya mau baca Quran, kenapa ya tadi pagi saya baca cuman nggak sampai dapatnya cuma 1 halaman. Saya tanya, emang bangunnya jam berapa Bu? Ya bangunnya jam setengah kurang 15 menit kali Ustaz. Wajar. Untuk komitmen sholat pada waktunya aja susah, apalagi baca Quran. Gitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita nanti insya Allah kita akan bahas tentang masalah yang terakhir tadi yang saya bilang, manajemen di dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu dan ada kesempatan. Saya pribadi pun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya membuka diskusi dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Andaikan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Artinya selalu saya katakan gini, Al-Quran dari mulai cara membaca sampai cara menghafal tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Yang susah itu menafsirkan. Kenapa? Ternyata baca Quran dan menghafal Quran itu bisa dirumuskan. Tinggal hafalkan saja rumusnya. Kalau rumusnya hafal, maka insya Allah akan bisa diterapkan pada masing-masing diri kita. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah ketika sebentar lagi masuk Ramadan, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga Ramadan tahun sekarang kita bisa hatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan tahun sekarang Ramadan bisa memberikan keberkahan buat kita semuanya, sehingga mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mencinta Al-Quran. Al-Fatihah. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.